Kami membawa hidup hanya kepadamu. Ya Tuhan. Karena Engkau yang layak menerimanya Tuhan. Kami membawa hati kami. Kami membawa korban persembahan kami. Engkau yang terindah. Oh haleluya. Haleluya Tuhan. Kami nikmati kebersamaan dengan Engkau. Kami menikmati waktu-waktu ini dengan Engkau. Kami menikmati pujian penyembahan dengan Engkau. Kami menikmati ibadah ini. Haleluya, amin. Yesus. Dengan iman kami tahu Engkau hadir. Dengan iman kami percaya kasih-Mu hadir. Kuasa-Mu ada. Pribadi-Mu nyata. Kemenangan terjadi. Mujizat kami alami. Haleluya, amin. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Yang mau berkemenangan dalam ibadah ini. Dengan iman. Buka hatimu. Bawa hidupmu kepada Yesus. Apa permasalahanmu Yesus tahu. Apa yang menjadi badai Yesus tahu. Yesus tahu. Yesus tahu. Amin. Haleluya. Yesus tidak hanya tahu, tapi Yesus bertanggung jawab. Yesus bertanggung jawab. Pastor Koni, istri saya akan berdoa untuk kebenaran firman. Haleluya. Tuhan, terima kasih buat hari yang indah ini. Hari di mana kami datang menyembah Tuhan. Hari di mana kami mengalami Kristus. Hari di mana kami betul-betul mengalami kasih karunia Tuhan. Ya Tuhan Yesus. Sepanjang minggu Tuhan sudah jaga pelihara, berkati kami. Thank you Tuhan. Siaplah hati kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Ya. Hamba berdoa di dalam nama Yesus. Dalam nama Biar Yesus. kami punya telinga, hati, hidup terbuka terhadap firman Amin. Tuhan pagi hari Yes, ini. Tuhan. Amin. Sehingga firman yang kami dengar itu kami simpan dalam hati dan pikiran kami. Ya Tuhan, benar Tuhan. Kami Yes. lakukan di dalam kehidupan kami setiap Amin. hari. Amin. Memberkati hamba-Mu yang menyampaikan firman. Memberkati setiap kami yang mendengarkan firman. Yes. Dalam nama Yesus kami berdoa. Yes. Amin. Amin. Siduk, silakan duduk. Puji Tuhan, para pelayan altar, WL Singer, pemain musik dahsyat ya. Tuhan semakin dahsyat memakai kita semua. Luar biasa Care City Church. Saya menyapa jemaat Tuhan yang ada di ruangan dan juga yang ada bersama dengan kita di online. Maupun rekan sahabat yang ada di lapas ya. Dan juga keluarga besar yang ada di panti asuhan. Tuhan baik, Tuhan baik. Amin. Sama-sama katakan Tuhan baik. Haleluya, hari ini saya secara pribadi bersyukur, bersuka cita. Anugerah Tuhan itu indah ya. Lama juga nggak khotbah di sini. Luar biasa. Tolong Cimeme, Pastor Jonathan jangan lupa-lupa saya ya. Sama-sama Rek Surabaya. Amin. Setuju jemaat? Katakan amin. Amin. Oke baik. Sudah boleh mulai ya. Oke. Saya ada satu tema yang saya akan angkat. Silakan multimedia. Beberapa waktu ini ada satu perenungan dalam kehidupan saya, di dalam pelayanan, di dalam keluarga, di dalam pribadi. Beberapa pertanyaan yang datang kepada saya di dalam pelayanan. Dia katakan begini, Pastor Jeffrey, menurut Pastor Jeffrey, apa yang membuat kehidupan kita akan selalu bersemangat di dalam melayani Tuhan? Saya bilang izinkan saya merenung sejenak. Lalu saya melihat diri saya tidak lihat pembicara lain, saya tidak lihat orang lain. Saya temukan satu hal penting. Kita harus memiliki iman yang kuat di dalam Yesus. Amin. Orang sering lemah, kenapa? Bukan dia tidak berdoa, bukan dia tidak ibadah, bukan dia tidak baca firman, bukan tidak doa puasa. Semua dia lakukan. Tapi kenapa kadangkala ada keletihan, ada kejenuhan. Sama-sama kita baca temanya. 1, 2, 3. Strong faith. Amin. Iman yang kuat. Dalam perenungan saya temukan ayat ini. Seperti biasa saya selalu minta tolong rekan sahabat yang berkenan membacakan kebenaran firman Tuhan. Kali ini ada di dalam Lukas
pasal 18, perhatikan ayat 8. Silakan. Aku berkata kepadamu, ia Siapa? akan segera membenarkan. Siapa berkata? Aku, Tuhan Yesus. Ah, itu dia ya. Oke. Mana yang baca? Wah, mantap. Oke, Bro. Wah, dari suaranya udah suara penginjil nih. Potongan body mantap. Iya kan? Bahasa tubuh keren. Oke, lanjut, brother. Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Ah, ini dia. Adakah waktu Yesus datang, Yesus menemukan iman di Care City Church? Jawabannya ada. Amin. Iya. Firman Tuhan berkata ayat 8, aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika anak manusia itu, Yesus itu datang, apakah ia mendapati iman di bumi? Karena di akhir zaman, dengar baik ini, di akhir zaman iblis bekerja mengerikan. Berbagai macam iblis lakukan supaya apa? Anak-anak Tuhan goyah. Goyah imannya. Saling menyalahkan satu dengan yang lain. Sok tahu satu dengan yang lain. Dengar baik-baik. Care City Church, keluarga besar Care City Church, apapun yang terjadi, iman tetap ada di gereja ini. Iman tetap ada di keluarga. Iman tetap ada dalam pribadi. Amin. Ya. Saya baru baca beberapa hari lalu. Setelah jadi hamba Tuhan sekian tahun, dia meninggalkan iman, percaya ke agama lain. Dengar baik-baik. Tidak akan terjadi itu di tempat ini. Amin. Satu ayat lagi kita baca. Bersama dengan saya dalam kitab Galatia 2 ayat 20. Silakan. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Terima kasih. Seorang hamba Tuhan yang dahsyat berkata demikian. Hidup yang kuhidupi saat ini, sekarang ini, hidup karena iman di dalam Yesus Kristus. Dengar baik, ya, iman itu sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang dahsyat. Buat saya, iman tidak perlu diperdebatkan. Iman harus kita miliki, kita yakini, kita pegang teguh. Apapun yang terjadi, iman saya tetap di Yesus. Orang boleh berkata macam-macam, tapi iman saya, Yesus tetap Yesus. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Yesus adalah Tuhan, Yesus juru selamat, Yesus Tuhan, Yesus penolong, Yesus kekuatan. Katakan, amin. Itu sederhana. Mari kita lakukan itu. Iya. Nah, satu ayat sebelum saya lanjut lagi. Mari bersama dengan saya 1 Korintus. Silakan. Berjaga-jagalah, berdirilah dengan teguh dalam iman. Bersikaplah sebagai laki-laki dan tetap kuat. Sekali lagi. Berjaga-jagalah, berdirilah dengan teguh dalam iman. Bersikaplah sebagai laki-laki dan tetap kuat. Amin. Saya terima kasih. Saya tertarik sekali dengan ayat ini. Dikatakan begini, dengar baik. Berjaga-jagalah, berdirilah dengan teguh di dalam iman. Bersikaplah sebagai laki-laki dan tetap kuat. Ayat ini sangat membawa saya untuk mempelajari poin-poin penting yang harus ada dalam kehidupan kita. Dengan jelas dikatakan di sini, firman Tuhan bilang, berjaga-jagalah, berdirilah dengan teguh dalam iman. Ya, perhatikan baik-baik. Satu ketika Tuhan izinkan, kali ini kami komplit karena anak saya datang liburan. Waktu bulan April, anak saya harus mendapatkan visa student untuk lanjut ada di Aussie. Lalu saya ngobrol dengan anak saya. Bagaimana bro? Punya iman visa student keluar? Karena kalau nggak keluar pulang. Waktu sudah selesai harus pulang kalau nggak dapat visa studentnya. Lalu saya pengen lihat pengakuan anak saya. Gimana bro? Dengan jujur dia berkata kepada kami orang tua. Papi, saya tidak mau pulang.
Saya tidak mau pulang. Tapi tinggal berapa hari studi mulai. Visa student belum ada. Saya konsultasi dengan agen imigrasi yang mengurus. Mereka bilang begini, Pak Jeff, waktunya mepet. Seminggu ya? 1 minggu Pak. Saya cuma bilang begini, Rain, yakin? Iya papi, saya tidak mau pulang. Saya tidak mau pulang, saya akan lanjut. Saya bilang Tuhan dengar di sorga. Saya bilang sama istri saya, doa, puasa. Saya bilang agennya, silakan secara manusia kerjakan yang terbaik. Saya akan doa puasa dengan istri. Saya ajak anak saya berdoa. Dengar baik-baik, dengar baik-baik. Awal Mei saya ada perjalanan pelayanan. Saya tiba di Perth. Sore itu saya dapat WA dari agen. Pak Jeff, visa student Reinhard keluar. Betul ya? Dengar baik. Dalam situasi segenting apapun, waktu kita punya iman yang kuat, Tuhan akan bekerja dengan dahsyat. Amin. Jangan berkeluh kesah, jangan menggerutu. Di sini firman Tuhan berkata dengan jelas, berjaga-jagalah, berdiri dengan teguh dalam iman. Apapun yang terjadi, engkau punya iman, engkau pegang itu, sampaikan sama Tuhan, urusan kita terima berkat. Amin. Ini tidak muluk-muluk, tapi ini benar. Dengar baik kebenaran firman Allah. Berdirilah dengan teguh dalam iman. Waktu saya terima WA itu, saya bilang sekali lagi anak saya, Reinhard, ini Yesus. Amin. Allah sangat menghargai iman kita. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Care City Church, dengar baik. Milikilah iman yang kuat. Dalam situasi apapun. Iblis bekerja mengerikan. Anak-anak Tuhan yang punya iman yang kuat, percayalah, ribuan malaikat dipersiapkan. Untuk apa? Berperang bersama dengan kita. Amin. Ya. Mari kita lihat. Dengar baik-baik. Kata berdiri. Thank you Joy. Kata berdiri dengan teguh dalam iman. Perhatikan. Artinya kita harus memiliki iman yang kuat. Iya. Dalam penjelasannya dikatakan seperti itu. Dengan sederhananya dikatakan begini. Berpegang teguh di dalam iman yang dimaksud oleh Rasul Paulus adalah berpegang teguh pada kebenaran firman Tuhan. Sorry, dia lompat. Berpegang teguh pada kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu, ya, dari kecil yang saya tahu Yesus adalah Tuhan. Yesus adalah juru selamat. Orang mau berdebat model apapun, orang mau katakan apapun. Yang saya tahu firman Tuhan katakan, Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah juru selamat. Amin. Saya minta maaf, saya tidak mengajarkan yang salah. Saya tidak peduli orang mau bilang apa. Yang saya tahu firman Tuhan berkata dengan jelas, Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah juru selamat. Apapun yang terjadi, iman saya tetap meyakini Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah juru selamat. Amin. Saya berharap keluarga besar Care City Church kita seirama dalam hal ini. Amin. Tetap yakin Yesus adalah Tuhan, Yesus juru selamat. Pegang itu. Pegang itu. Apapun yang terjadi. Dengar baik-baik. Dengar. Iblis tidak bisa ganggu gugat mengambil keselamatan dari kehidupan kita. Tapi iblis dengan kelicikannya, iblis bisa mengganggu-ganggu kehidupan kita. Sehingga kadangkala apa? Kita ragu. Pelayanan nih, ini pelayanan. Dalam pelayanan. Tapi kadangkala kita sering sekali ada ragu, ada kebimbangan, ada kekhawatiran. Padahal minggu dengar firman. Giliran Senin, Selasa, Rabu ada kebutuhan, ada segala sesuatu. Dengan mudah kadangkala kita apa? Ragu. Itu pekerjaannya iblis. Satu ketika Tuhan izinkan saya bertemu dengan satu keluarga. Ini mereka, Bapak Hengki dan Ibu Jenny. Mereka orang Surabaya, tinggal di Perth, Australia. Saya ketemu mereka 9 tahun yang lalu, waktu pertama kali saya diundang ke Australia.
Setiap saya datang ke Perth, Australia, saya tinggal di keluarga mereka. Gereja lain undang pun mereka minta, pastor tinggal di kami. Disiapkan segala macam. Ya, saya kenal keluarga ini dari 9 tahun lalu, dari anak-anak saya masih kecil. Keluarga ini sangat luar biasa, cinta Tuhan, cinta pelayanan, sangat care dengan sesama. Mereka punya kasih, kepedulian yang luar biasa. Tahun lalu tepatnya bulan September, saya ditelepon, bahkan mereka datang ke Tunjungan Plaza dari Australia, minta berdoa, pastor tolong doakan saya. Saya bilang kenapa? Tur ke Eropa, jalan-jalan ke Eropa sudah siap semua, tiket hotel semua sudah oke. Terus berangkat, dokter bilang gak boleh pastor. Kenapa? Pak Hengki ini hidup dengan ginjal satu ginjal, sebelah kanan. Ginjal kiri sudah diangkat 5 tahun lalu karena kanker. Kenapa nggak mau berangkat? Dokter bilang apa? Tidak boleh karena kanker di ginjal kanan mengganggu, harus diangkat. Bagaimana Pastor Jeffrey? Saya langsung bilang begini, karena bertanya saya jawab. Dengan iman, maaf saya tidak ngajar yang salah. Dengan iman, saya akan berdoa. Dengan iman saya katakan berangkat. Terus operasinya berangkat dulu. Yakin kan? Jadi di hotel apa itu? Di Tunjungan itu. Kami ngobrol. Saya bilang berangkat dengan iman. Percaya Tuhan akan tolong. Bapak Ibu. Mereka berangkat keliling Eropa. Mereka berangkat. Wah, setiap upload foto di media sosial, saya cuma lihat wajahnya Pak Hengki nih. Wajahnya sukacita sekali nih, senang sekali. Saya dikabari, Pak puji Tuhan, suami saya sehat. Singkat cerita, kami bertemulah di Australia, di Perth. Saya ada pelayanan waktu itu, Bapak Ibu dengar ini. Bagaimana Pak Hengki? Luar biasa Pak, saya sehat, tidak terjadi apa-apa. Dengar baik ini, dengar baik. Berlalulah. Singkat cerita. Bapak Ibu, beberapa bulan yang lalu, ini beliau. Saya dihubungi Pastor Jeffrey. Dokter katakan tidak bisa ditunda lagi. Kanker di ginjal kanan harus diangkat. Sebelum masuk operasi, setelah operasi kami berdoa. Diangkat dua-dua ginjalnya. Dia berkata kepada Tuhan, lebih baik saya mati daripada cuci darah. 2 hari sekali harus cuci darah. Saya bilang, Pak, hidup Bapak ini jadi berkat bagi banyak orang. Bapak hidup 5 tahun lebih tanpa ginjal 1. Karena kiri diangkat. Sekarang percaya Tuhan akan lebih dahsyat berkarya. Bapak Ibu, dengar baik. Di Indonesia kalau orang cuci darah sudah 2 hari sekali, pasti ujung-ujungnya kita tahu bersama. Iya. Tapi dengar baik-baik. Hari ini Pak Hengki ini bersuka cita luar biasa, hidup tanpa ginjal. 1 hari 1 liter air minum. Kami jalan-jalan kemarin bulan Mei ke sana kemari. Dia sehat, sekarang cuci darah. Dia bilang, Pak, cuci darah tidak menakutkan. Saya bisa main TikTok, Pak. Dengar khotbah 4 jam itu penuh kasih karunia. Hari-hari tugasnya beliau apa? Gendong cucu. Gendong cucu hari-hari dengan biasa. Tetapi ada satu hal saya pelajari dari Pak Hengki ini. Dia tidak pernah mengeluh. Dia tidak pernah, dia ibadahnya pelayanan di gereja. Pelayanannya apa? Driver hamba Tuhan. Pelayanannya apa? Di lansia-lansia, Mami ya. Itu pelayanannya. Paling suka kalau ngantar saya pergi khotbah. Gereja sana, gereja sana. Selalu semangat. Hari-hari dia bersuka cita. Dan saya temukan ternyata satu hal. Karena dia memiliki iman yang kuat. Orang yang punya iman kuat, situasi keadaan tidak bisa mempengaruhi. Karena apa? Orang yang punya iman yang kuat, dia tahu ada Yesus dalam dirinya, ada Yesus dalam keadaan apapun. Katakan, amin. Di tengah permasalahan, Yesus ada.
Bapak Ibu jemaat yang diberkati, akhir zaman, gereja-gereja, mimbar-mimbar harus berani memperkatakan jemaat harus dibangun dengan iman yang benar, iman yang kuat, iman yang dahsyat, iman yang siap untuk apa? Memberi yang terbaik buat Tuhan. Amin. Ya. Pertanyaannya Bapak Ibu. Pertanyaannya. Iman yang kuat akan membuat kehidupan kita. Ini yang akan kita pelajari. Iman yang kuat akan membuat kehidupan pribadi, kehidupan keluarga. Sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Iman yang kuat. Ini dia. Sama-sama yuk baca yuk. Lompat cepat sekali. Baca sama-sama 1, 2, 3. Tetap berani untuk datang kepada Tuhan dengan penuh kepercayaan dan pengharapan. Bapak Ibu jemaat yang saya kasih dan diberkati oleh Tuhan. Kadangkala karena ada masalah, kita ada ketakutan untuk datang kepada Tuhan. Iblis menipu dengan apa? Masalah mengintimidasi kita. Masalah membuat kita takut untuk datang kepada Tuhan. Masalah membuat kita tidak ada waktu. Masalah membuat apa? Kita duduk hanya mengeluh, menggerutu. Itu yang terjadi. Itu yang kami temukan, itu fakta. Tapi dengar baik-baik. Orang yang punya iman yang kuat, dia akan tetap berani untuk datang kepada Tuhan dengan penuh kepercayaan dan pengharapan. Apapun yang terjadi, Bapak Ibu jemaat yang diberkati, datang sama Tuhan. Kita akan belajar poin pertama dari pribadi. Siapa dia? Yairus dan wanita pendarahan. Mungkin sudah baca ayat-ayat ini dan itu pasti. Kita akan belajar satu persatu. Silakan. Markus 5 ayat 22 sampai 23. Datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia di depan kakinya dan memohon dengan sangat kepadanya. Anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu di atasnya, supaya ia selamat dan tetap hidup. Seorang kepala rumah ibadah. Yang kedua, mari kita lihat dari pribadi wanita yang sakit pendarahan. Silakan. Markus 5 ayat 27 sampai 28. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Terima kasih. Bapak Ibu jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Saya ingin mengajak kita menerima satu kebenaran. Jika kita memiliki iman yang kuat, apapun masalah hidup kita, apapun badai yang Tuhan izinkan, apapun pergumulan yang sedang kita hadapi, mau pribadi, keluarga, keuangan, pelayanan, usaha, pekerjaan, datang sama Tuhan. Iman yang kuat akan membawa kehidupan kita. Iman yang kuat akan membawa keluarga kita kemana? Datang kepada Yesus, menghampiri Yesus, datang kepada Tuhan. Yairus kepala rumah ibadah, dia tahu firman. Ada satu proses yang Tuhan izinkan untuk kita datang kepada Tuhan. Apa itu? Miliki kerendahan hati. Amin. Dia orang terpandang, dia orang penting. Yairus kepala rumah ibadah, waktu dia hadapi badai, anaknya sakit, hampir mati, dengan kerendahan hati dia datang kepada Yesus. Iman yang kuat akan membentuk pribadi kita. Ada kerendahan hati, ada kesadaran, dan kita akan mau datang kepada Yesus. Wanita pendarahan 12 tahun. Firman Tuhan katakan di sini apa? Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus, tapi toh belum mau datang. 12 tahun itu dia diproses. Untuk apa? Untuk memiliki satu keyakinan, untuk memiliki satu keberanian, untuk memiliki satu iman yang kuat. Iman itu akan membawa kita datang kepada sumber yang tepat, sumber yang benar, Yesus Kristus Tuhan. Amin. Satu ketika seseorang, suami istri, mau berangkat ke Sydney, ke Australia. Lalu mengurus segala sesuatu.
kesulitan, nasihat saya datang sama Tuhan. Setiap nelpon WA, saya hanya nasihati saya dengan istri. Datang sama Tuhan, doa, bawa puasa, doa subuh. Sempat dia agak mungkin jengkel dan lain-lain, ya. Sampai berkata kepada saya, Koje, saya sudah berdoa. Saya sudah berdoa. Saya bilang doa yang bagaimana? Datanglah sama Tuhan. Datang sebagai seorang anak kepada bapaknya. Akhirnya apa? Jengkel urusan dengan Tuhan. Urusan saya menasihati sesuai firman Allah. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Berapa waktu lalu datang ke rumah saya dari Jakarta. Dan berkata, Koje, visa kami keluar. Ada hadir di sini orangnya? Johan ada hadir di sini? Tolong berdiri. Ini suami istrinya. Tuhan memberkati. Amin. Ya. Saya katakan begini. Bapak Ibu jemaat dengar ini. Apa masalah kita? Apa pergumulan kita? Datang bawa sama Tuhan. Ya. Apa badai yang Tuhan izinkan? Bawa sama Tuhan. Kenapa? Yesus tidak pernah gagal. Yesus tidak pernah lalai. Yesus tidak pernah melupakan kita. Firman Tuhan berkata dengan jelas, sekali-kali aku tidak pernah melupakan engkau. Sekali-kali aku tidak pernah membiarkan kita. Bukankah firman Tuhan berkata, hai engkau yang letih lesu dan berbeban berat, mari datang kepada, bukan kepada pendeta. Datang kepadaku firman Tuhan bilang. Datang kepada Yesus. Aku akan memberikan apa? Kelegaan kepadamu. Bapak Ibu jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan. Jangan mau ditipu oleh iblis. Jangan mau diintimidasi iblis dengan badai. Jangan biarkan. Makanya di akhir zaman kita membutuhkan iman yang kuat. Iman yang tidak tergoyahkan. Ya. Iman yang tidak tergoyahkan. Makanya kebenaran firman Tuhan tadi dikatakan, berdirilah dengan teguh, pegang iman kita. Ya. Media sosial lagi rame ya, tentang iman. Tapi saya tidak akan bahas itu di sini. Yang saya tahu, saya diajar, dibimbing, dididik, seturut dengan kebenaran firman Tuhan. Yesus adalah Tuhan. Yesus adalah juru selamat. Bapak Ibu, mohon maaf. Saya sering sekali ditolong Tuhan mengenai bagasi. Bulan Mei kemarin saya ada perjalanan panjang. Pelayanan 1 bulan. Lalu saya bawa bagasi hampir 70 kilo. Jatah bagasi hanya 20. Saya tambah bagasi 20 jadi 40. Ya. Lalu ada bagasi oleh-oleh 20. Saya kelebihan 8, ada 8 kilo lagi. Saya dengan istri kita putar otak bagaimana cara menyelamatkan bagasi ini. Kalau dari Denpasar ke Australia sudah aman. Bagasi kita beli bagus. Tapi Surabaya ke Denpasar. Bapak Ibu dengar ini. Di dalam kendaraan lagi nyetir. Saya yakin Roh Kudus berkata, telepon adik rohanimu namanya Wirya. Saya minta tolong istri saya, Mami, tolong telepon Wirya, tanya kabar bagaimana, posisi di mana. Lalu dia katakan, Koje, saya di Surabaya. Besok baru mau ke Denpasar ngurus perusahaan di Denpasar. Saya tanya, pesawat apa? Jam sekian. Sebelumnya pesawat saya dipindahkan dari siang ke pagi ya. Dari siang ke pagi jam 6. Saya katakan Wirya, pesawat jam berapa? Jam 6 Koje. Naik apa? Superjet. Wah, kita nggak satu pesawat. Koje juga mau ke Denpasar. Dengar ini.
Saya langsung bertanya, bro, bawa bagasi? Cabin aja kok. Terus bagasi 20 kilo dapat. Ada kok. Boleh titip bagasi? Boleh. Berapa? 20 kilo kurang lebih. Dengar ini. Kalau Tuhan berkarya itu kadang-kala membuat kita hanya tertawa bersuka cita. Amin. Ya. Kami janjian besok pagi. Ingat ada 8 kilo belum selamat. Akhirnya lewat protokoler saya bilang masukkan saja. Hanya 7 kilo. Tapi bayar 800 ribu 7 kilo. Saya tidak sebut maskapainya, ini online. Jangan dituntut nanti kita. Dengar baik. Bayangkan bagaimana kalau 20 kilo itu tidak. Ya, tapi percayalah, iman kita yang kuat dalam situasi keadaan apapun, libatkanlah Tuhan. Maka Tuhan akan berkarya. Kita kembali kepada Yairus dan wanita pendarahan. Dengar baik-baik. Apa yang terjadi terhadap wanita yang sakit pendarahan? Maaf double K-nya, sorry minta maaf. Tolong dibaca. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Amin. Waktu Amin. Dia berani datang kepada Yesus. Ingat, ini pendarahan, bukan sakit gigi. Bau sekali. Secara manusia mungkin dia malu. Dia butuh Yesus. Dengan kerendahan hati, dengan kemauan. Iman yang kuat akan membawa kita berani melangkah, berani bertindak. Kemana? Kepada sumber yang tepat, Yesus Kristus namanya. Katakan, amin. Sembuh. Bagaimana dengan Yairus? Anaknya apa yang dialami? Silakan. Lalu dipegangnya tangan anak itu, katanya, Talita kum, yang berarti hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah. Ayat selanjutnya. Seketika itu juga anak itu bangkit berdiri dan berjalan, sebab umurnya sudah 12 tahun. Semua orang yang hadir sangat takjub. Dengar baik-baik. Talita kum, hai anak, bangunlah. Kalau Yairus tidak datang kepada Yesus, kalau wanita pendarahan tidak datang kepada Yesus, apa yang terjadi? Hari ini, apa pergumulan kita? Bawa sama Tuhan. Apa kekurangan kita? Bawa sama Tuhan. Amin. Apa pergumulan permasalahan kita? Bawa sama Tuhan. Dia Allah yang berkuasa. Dia Allah yang dahsyat. Dia tidak hanya menyelamatkan, tapi dia bertanggung jawab untuk kehidupan kita. Yang penting apa? Miliki iman yang kuat. Karena dengan iman itu kita berani untuk datang kepada Yesus. Dengan penuh keyakinan dan pengharapan bahwa Yesus Allah El Shaddai, Allah Maha Besar yang berkarya dalam kehidupan kita. Bapak Ibu jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Libatkanlah Tuhan. Libatkan Tuhan. Iya. Baru-baru teman saya, Pak Jeff, ada tongkang Pak. Berapa harganya? 6M. Kalau dengan diperbaiki habis dana 8M. Pak Jeff, kita beli tongkang ini bagus Pak. Saya bilang begini, kita bawa dalam doa. Kami bawa doa puasa. Lalu saya dihubungi orang. Pak, Pastor Jeffrey, saya ada berkat Pak. Saya pengen buka usaha. Saya punya dana Pak. Saya pengen sekali bangun usaha. Saya bilang saya nggak ada bidang bangun-bangun usaha. Siapa tahu Pak Jeffrey punya kenalan, bisa kerjasama. Langsung ngeklik. Oh iya, ada tongkang mau dibeli. Saya ngobrol. Bu, ada tongkang mau dijual, second bla 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 bla. Butuh dana berapa? 8M. Deal Pak Jeff. Itu ngomong seenaknya, direspon seenaknya, langsung deal. Waktu segala sesuatu dengan iman yang kuat di dalam Yesus, kita datang kepada Tuhan, kita bawa semua itu kepada Tuhan. Urusan selanjutnya
Tuhan akan berkarya. Amin. Bapak Ibu, yang dialami Yairus, yang dialami wanita pendarahan, dia Yesus yang sama yang kita sembah dalam ibadah ini. Yang harus kita miliki apa? Iman yang kuat. Iman yang kuat itu akan membawa kehidupan kita untuk apa? Berani datang kepada Tuhan. Amin. Sakit jenis apapun, sakit parah seperti apapun. Saya dengan istri saya pernah diperhadapkan. Bapak Ibu, saya tidak pernah, maaf ya, mohon maaf, jangan salah mengerti. Orang sakit jenis apapun, mau kakinya busuk seperti apapun, kalau saya disuruh doa, tanya istri saya, doakan, saya pegang dalam nama Yesus. Satu ketika kami diperhadapkan. Orang sakit dan pendarahan. Pastor Jeffrey, tolong doakan saya. Koheri kenal saya paling takut suntik dan darah kan. Saya kalau lihat darah bisa pingsan di tempat. Ya. Waktu itu orang video call, orang Surabaya. Waktu video call nyala, cerek. Seorang bapak sudah terlentang di lantai. Darah semua karena jatuh dan pendarahan. Saya bilang, kenapa papa? Koje, papa pendarahan. Saya lihat begini, saya lihat istri saya. Tuhan tolong, kami layani hanya dengan video call. Saya bilang, mama diam di tempat, kamu diam di tempat. Datang doa dengan Tuhan. Datang doa, lepaskan berkat, minta Tuhan berkati papa. Bapak Ibu, berapa lama kita berdoa? 1 jam lewat video call. Hari ini orangnya sembuh. Kita punya Yesus. Amin. Kita punya Yesus. Kita punya Yesus. Yang penting apa? Mari miliki iman yang kuat. Miliki iman yang kuat. Karena iman itu, iman yang kuat dalam Yesus akan bawa kita untuk apa? Dalam situasi keadaan apapun, kita berani datang kepada Yesus. Amin. Jarang khotbah di sini, lama tidak apa-apa ya. Tidak apa-apa. Enak di sini kalau khotbah, pendeta boleh khotbah panjang-panjang. Oke, bersama dengan saya baru poin pertama. Stopwatch saya 39 menit. Yang kedua, bersama dengan saya kita baca 1, 2, 3. Iman yang kuat akan membuat kehidupan kita, baca. Tetap percaya apa yang Tuhan Yesus katakan dan janjikan. Amin. Dengar poin yang kedua ini. Iman yang kuat akan membuat kehidupan kita tetap percaya apa yang Tuhan Yesus katakan dan janjikan. Bapak Ibu, satu ketika seorang datang kepada saya. Nggak tahu dia nonton di YouTube-nya atau tidak. Tapi ini kesaksian real. Ya. Di Australia kami kenal seorang teman, dia memiliki usaha child care. Kalau di Australia child care itu berkat Tuhan yang sangat luar biasa ya. Nah, kami berdoa. Lalu satu ketika dia bilang, Pastor Jeffrey, saya pengen sekali satu tanah. Oke, boleh kirim fotonya ke saya. Lalu dia kirim foto. Oke, baik, kita berdoa ya. Kita berdoa. Haleluya, amin. Selesai. Beberapa hari kemudian dia telepon lagi. Pastor Jeffrey, tanah itu mau dibeli orang lain. Oh ya? Iya. Terus kalian, kita kalah persaingan harga. Kenapa? Kita cuma mampu naik 10% dari harga. Terus mereka 20%. Dengar baik ini, dengar baik. Saya katakan begini. Saya minta maaf, tapi saya mau katakan, jangan ragu, jangan bimbang, jangan khawatir. Dengan iman terima berkat itu. Tanah itu jadi milik kalian. Terima dengan iman dalam nama Yesus. Beli. Bapak Ibu, dia cuma mampu 10%. Kompetitornya 20%. Tapi kalau Tuhan sudah berkarya, berkat akan selalu jadi berkat. Berkat Tuhan akan tetapkan. Kemarin bulan Mei saya pergi ke situ, sudah dipagar sama mereka. Sudah dipagar
dan mereka sudah beli itu siap dibangun. Dengar baik. Firman Tuhan yang kedua, poin kedua, tetap percaya apa yang Tuhan Yesus katakan dan lakukan. Ya. Sabar, saya lagi lihat. Ya. Kita lihat, mari kita belajar dari iman seorang pegawai istana yang anaknya sedang sakit dan hampir mati. Saya minta tolong dibaca dalam Yohanes 4. Yohanes 4 ayat 46 sampai 53. Berkata, Maka Yesus kembali lagi ke Kana di Galilea, di mana ia membuat air menjadi anggur. Dan di Kapernaum ada seorang pegawai istana, anaknya sedang sakit. Ketika ia mendengar bahwa Yesus telah datang dari Yudea ke Galilea, pergilah ia kepadanya lalu meminta supaya ia datang dan menyembuhkan anaknya, sebab anaknya itu hampir mati. dengar baik. Bukan hanya sekadar sakit, tapi hampir mati. Ya. Hampir mati. Apa yang terjadi selanjutnya? Mari kita lihat. Silakan. Maka kata Yesus kepadanya, jika kamu tidak melihat tanda dan mujizat, kamu tidak percaya. Pegawai istana itu berkata kepadanya, Tuhan, datanglah sebelum anakku mati. Kata Yesus kepadanya, pergilah, anakmu hidup. Orang itu percaya akan perkataan yang dikatakan Yesus kepadanya, lalu pergi. Dengar baik-baik, ada kata-kata di sini yang sangat luar biasa. Kata Yesus kepadanya, pergilah anakmu hidup. Orang itu percaya akan perkataan yang dikatakan Yesus kepadanya, lalu pergi. Bapak Ibu jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Poin yang kedua, iman yang kuat. Jika kita punya iman yang kuat, iman itu akan membawa hidup kita untuk apa? Tetap percaya. Apa yang dikatakan Yesus, apa yang difirmankan, apa yang firman Tuhan katakan, dan apa yang Yesus janjikan. Amin. Tidak ada ragu, tidak ada kebimbangan, tidak ada kekhawatiran. Prinsip dalam hidup dan pelayanan saya, prinsip dalam keluarga saya. Kalau saya sudah berdoa, selebihnya urusan Tuhan. Ya, selebihnya urusan Tuhan. Yang penting apa? Saya sudah lakukan firman Allah, datang kepada Tuhan. Saya lakukan firman Allah, saya berdoa. Saya lakukan firman Tuhan, saya percaya perkataan Yesus. Saya pegang janji Tuhan. Selebihnya saya akan lihat bagaimana Tuhan itu berperkara. Selebihnya saya akan lihat bagaimana Tuhan itu dahsyat. Selebihnya saya akan lihat bahwa Dia Allah bertanggung jawab. Dia Yehova Jireh, Dia Yehova Rafa, Dia Allah El Shaddai, Dia Allah yang dahsyat dalam hidup kita. Amin. Iman yang kuat itu akan membuat pribadi kita bukan jadi pribadi yang ragu, bimbang, khawatir, tidak. Tapi dalam situasi apapun saya akan tetap percaya. Karena Yesus yang berjanji. Saya mau tanya ini, saya mau tanya. Jangan salah paham ya Pak Gembala, jika Bapak mendengar jangan salah paham sama saya. Siapa yang percaya kata-kata Pak Gembala, angkat tangan. Nggak ada yang mau angkat tangan. Pak Gembala yang berkata tidak ada yang mau angkat tangan. Pengerja. Siapa yang percaya kalau Pak Gembala khotbah di sini? Percaya? Ragu-ragu ya. Pak Gembala, banyak yang nggak angkat tangan Pak. Coba kameranya goyang-goyang begini. Kasih lihat jemaatnya. Bapak Ibu, manusia, Pak Gembala berbicara. Kita semua dengar, kita percaya. Betul? Ini firman Tuhan katakan. Yesus yang berbicara. Yesus yang berkata. Percaya. Percaya. Yesus cuma katakan dengan dahsyat. Pergilah anakmu hidup. Orang itu percaya akan perkataan yang dikatakan Yesus kepadanya. Lalu pergi. Bapak Ibu. Saya nggak tahu anak saya Renat ada atau enggak. Saya dengan istri pergi ke Indomaret. Pergi ke Indomaret. Mami mau ngobrol kesaksian atau papi? Pergi ke Indomaret. Lalu istri saya bilang begini, Pak, maaf ya Bapak Ibu, saya bersaksi tidak ada bermaksud lain. Hanya mendukung firman Tuhan, poin-poin khotbahnya. Pak, saya cuma bawa uang 200 ribu. Terus di ATM, istri saya cuma geleng. Oh ya. Tolong suami mengerti ya, kalau kode istri sudah kuat sekali. Apalagi kau sampai bibir goyang-goyang.
Nah, dengar baik. Kami pergi, Indomart atau Alfamart? Alfamart, di Karangasem. Nah, saya ini penyuka Fanta kuning. Maaf, itu bukan sponsor ibadah hari ini ya. Saya bilang istri saya, Mi, boleh beli Fanta? Tinggal ini loh, Pi. Pertanyaan papi, boleh? Boleh, sudah. Saya ambil 2. Kenapa 2? 1 aja. Istri saya bilang, pokoknya saya ambil 2 yang besar. Lalu saya bilang, ambil untuk anak-anak, es krim dan lain-lain. Pokoknya cukupkan itu uang 200.000. Iya kan? Istri saya sudah mulai. Terus saya bilang begini sama istri saya. Ini ada istri saya. Mi, jangan bayar pakai 200.000 itu. Kenapa? Pakai ATM. Istri saya bilang, gak ada, bayar saja. Kalau ada berkat berhasil, nggak ada berkat dikembalikan. Kan begitu aja sederhana kan. Kan nggak mungkin dia teriak-teriak, woi bu, nggak ada dananya. Nggak ada, begitu kan. Saya bilang istri saya, bayar pakai ATM, jangan cek saldo. Apa yang dilakukan? Antara aduh. Ya, istri saya lakukan. Istri saya bayar, saya coba bilang, keluar dia punya kertas. Ceret. Berhasil. Istri saya lihat saya. Jangan lihat saya. Mengucap syukur aja. Sekali lagi. Orang yang punya iman kuat tidak pernah dipermalukan Tuhan. Amin. Yang penting apa? Kita percaya perkataan Tuhan. Bukankah dalam Yesaya 41 ayat 13 dikatakan akulah Tuhan. Amin. Aku akan pegang kau dengan tangan kananku, beri engkau kemenangan. Ayat 10-nya dikatakan apa? Jangan takut. Aku Allah yang menyertai. Aku sanggup menolong, jangan bimbang dan ragu. Aku akan pegang kau dengan tangan kananku yang membawa engkau kepada kemenangan. Amin. Yang penting kita percaya apa yang Yesus katakan. Bapak Ibu jemaat yang diberkati, milikilah iman yang kuat. Iman yang kuat itu akan membawa kehidupan kita. Apapun yang terjadi, saya akan tetap percaya apa yang Yesus katakan. Ingat, pegawai istana itu anaknya sakit hampir mati. Tapi waktu Yesus katakan, pulanglah, pergilah, anakmu hidup. Apa yang dia lakukan? Dia percaya apa yang Yesus katakan. Ingat janda? Ya. Berilah kepada aku lebih dulu. Diberikan kepada hambanya. Apa yang terjadi? Berkat itu tidak pernah berhenti. Berkat itu mengalir tidak pernah berhenti. Tidak pernah berhenti. Bapak Ibu. Ini firman Tuhan. Amin. Ini firman Tuhan 100%. Kejadian sampai Wahyu, ini firman Tuhan. Apa yang Yesus katakan, percayalah. Dan lakukan. Apa yang Yesus perintahkan, lakukan. Apa Yesus perintahkan dalam firman-Nya, lakukan. Percayalah, kasih karunia, kemuliaan Tuhan akan nyata di tengah-tengah kehidupan kita. Bapak Ibu, dengar baik. Ya, minta maaf nih. Care City Church ini, maaf ya Pastor, Pak Gembala kalau mendengar mohon maaf. Ini dahsyat gereja di tempat ini. Ini gereja di sekitar tempat ini bukan gereja-gereja kecil, betul? Gereja-gereja besar. Benar? Tapi saya lihat kemarin WIC, biasa saya bilang WIC, malu juga. Ikut-ikutan WIC. Ya, rame, youth rame, minggu umum rame, ini dahsyat. Tetap pegang iman dalam Yesus, amin. Tetap punya iman yang kuat. Dalam situasi apapun, jadikan gereja Tuhan di tempat ini penuh kasih karunia dan kemuliaan. Di mana pribadi-pribadi yang datang mereka mengalami Kristus, mengalami keajaiban-keajaiban. Mereka bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan, takut akan Tuhan yang dahsyat. Sehingga akhirnya apa? Hidupnya memiliki iman yang kuat. Amin. Kita lihat apa yang terjadi. Silakan. Apa yang terjadi terhadap anak pegawai istana yang sakit? Saat pegawai istana itu masih dalam perjalanan, budak-budaknya bertemu dengannya dan memberitahu bahwa anak laki-lakinya hidup. Haleluya, amin. Orang berkata, anak laki-lakinya
hidup. Hampir mati. Tapi waktu Yesus katakan, pergilah, pulanglah, anakmu hidup. Dia percaya apa yang Yesus katakan. Yang terjadi selanjutnya itu dahsyat. Amin. Oke. Pastor, waktu tinggal 5 menit. Damai di bumi, damai di sorga. Lanjut. Selanjutnya. Yohanes 4 ayat 52 sampai 53 berkata, pegawai istana itu bertanya kepada mereka tentang jam berapa kondisi anaknya mulai membaik. Dan mereka menjawab, kemarin kira-kira jam ke-7 demamnya hilang. Selanjutnya, lihat baik-baik ini. Next. Ayah anak itu tahu. Pada waktu itulah Tuhan Yesus berkata kepadanya, anakmu hidup. Jadi pegawai istana itu dan seluruh keluarganya menjadi percaya kepada Yesus. Amin. Tepat Yesus katakan, tepat dia percaya, tepat mujizat terjadi. Mau mengalami mujizat? Percaya apa yang Yesus katakan. Selanjutnya, kalau tinggal 1 menit tolong tampilkan ya. 1 menit lagi pastor, tampilkan. Supaya saya cut. Pemain musik tolong naik. Yang ketiga, sama-sama baca ini. Iman yang kuat akan membuat kehidupan kita. Yang ketiga, 1, 2, 3. Tidak pernah menyerah dan akan terus berjuang sampai mujizat terjadi. Amin. Amin. Iman yang kuat. Dengar baik ini, iman yang kuat akan membuat pribadi kita, hidup kita berani datang kepada Tuhan dengan keyakinan dan pengharapan yang besar. Yang kedua, iman yang kuat akan membuat pribadi kita, apapun yang terjadi, saya akan tetap percaya dengan Tuhan Yesus katakan dan janjikan. Dan yang ketiga, iman yang kuat tidak pernah menyerah, akan terus berjuang sampai mujizat itu terjadi. Kita lihat Bartimeus. Yuk langsung ke ayatnya tolong dibaca. Markus 10 ayat 46 sampai 52. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Banyak orang menegurnya supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, anak Daud, kasihanilah aku. Selanjutnya. Lalu Yesus berhenti dan berkata, panggillah dia. Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, kuatkanlah hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau. Lalu ia menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Luar biasa. Apa yang terjadi? Tolong. Tanya Yesus kepadanya, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Jawab orang buta itu, Rabuni, supaya aku dapat melihat. Lalu kata Yesus kepadanya, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Terima kasih Bapak Ibu jemaat. Mungkin kita bukan Yairus. Mungkin kita bukan wanita pendarahan. Mungkin kita bukan pegawai istana yang anaknya hampir mati. Mungkin kita bukan Bartimeus. Tapi kadangkala Tuhan izinkan situasi keadaan kita sama seperti wanita pendarahan. Sama seperti Yairus. Sama seperti Bartimeus. Sama seperti pegawai istana. Yang kita lakukan hanya apa? Milikilah iman yang kuat. Mungkin hari ini kau berdoa tidak mengalami mujizat. Mungkin hari ini kau berseru tidak mengalami kemenangan. Percayalah sorga sudah mulai bekerja. Amin. Yang harus kita lakukan yang ketiga, iman yang kuat akan membuat pribadi kita apa? Kita tidak akan pernah menyerah, tidak pernah putus asa, tetap berjuang, tetap berharap. Perkataan saya selalu saya katakan dalam khotbah-khotbah, selagi ada Yesus pertolongan pasti ada. Selagi ada Yesus mujizat pasti terjadi. Amin. Selagi ada Yesus keajaiban pasti terjadi. Amin. Jangan menyerah, jangan putus asa. Yang kita lakukan apa? Yesus anak Daud, kasihani aku. Tetap berseru, tetap berjuang. Sampai apa? Sampai mujizat terjadi, mujizat kita alami. Apa permasalahan kita? Datang sama Tuhan. Apa pergumulanmu? Datang pada Tuhan. Amin. Lama sekali 1 menitnya gak muncul-muncul ini. Ya, dengar baik, dengar baik-baik. Mari kita jadi gereja, jadi jemaat, jadi keluarga, jadi pengerja, memiliki iman yang kuat. Amin. Dia Yesus si pembuat mujizat. Dia Yesus si pembuat mujizat. Mau mengalami kemenangan? Mengalami mujizat? Hari ini jangan pikir untuk cepat-cepat pulang. Pikirlah untuk cepat-cepat Tuhan jamah. Amin. Amin. Mari saya undang istri saya WL Singer.
Kita naikkan pujian. Haleluya. Oh, Yesus, haleluya, amin. Glory, haleluya. Amin, amin. Terima kasih Tuhan. Sorga akan melihat iman-iman yang kuat ada di Care City Church. Glory, haleluya. Haleluya. Bapak Ibu mari kita berdiri bersama-sama. Haleluya. Kuasamu Apa yang kita alami hari ini? hebatnya Tantangan tanganku, kita hebat. lebih hebat. Yesus lebih Oh, haleluya. berserah Kepadamu, yes, yang membelah laut, yang terluka badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat, Yesus namanya, Dia pembuat mujizat. Haleluya, haleluya, haleluya. Ada Tuhan dalam hidup kita. Ada Tuhan dalam keluarga kita. Kelemahan Ada Tuhan dalam kelemahan kita. sempurna kuasa-Mu. Haleluya, Yesus. Katakan sama-sama. Hebatnya tantangan Hebat tantangan kita, amin. Tapi lebih hebat Tuhan kita, haleluya. ku berserah SPC3 berserah kepada Tuhan kepadamu. yang membelah Laut yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau membuat mujizat. Haleluya. Yesus namanya. Wow. Yang membelah laut, yang terluka badai, sanggup melakukan perkara ajaib. pun terjadi Yang mustahil kuasa-Mu yang pegang hidupku, Dia buka jalan bagiku. Kau membuat mujizat terjadi. Mari kita angkat kedua tangan kita kepada Tuhan. Katakan bersama-sama. Yang membelah laut, Masalah kita besar, terduga tantangan kita berat. yang mustahil pun Kita mungkin berkata ini nggak mungkin, tapi ada kuasa Tuhan di dalam hidup. Yang pegang hidup kita adalah Tuhan. jalan bagiku. Yes. Kau membuat mujizat Sekali lagi katakan yang membelah laut. membelah laut yang terduga Tuhan sanggup. yang mustahil pun terjadi Haleluya. karena kuasa-Mu yang pegang Izinkan Yesus yang pegang hidup kita. yang buka Izinkan jalan Tuhan bagiku. pegang SPC3. Kau membuat Kekuatan kita tidak akan Oh, tapi Yesus yang pegang kita. laut Ya. yang terluka
kuasamu yang pegang hidupku. Dia buka jalan bagiku. Amin. Membuat Mujizat terjadi. Aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar. Haleluya. Haleluya. Bangkitkan iman. Oh Yesus, aku bersepakat percaya kuasa-Nya. Haleluya. Ku terima sekarang kemenangan-Nya. Mari kita istri-istri yang percaya sungguh, beriman sungguh kepada Tuhan. Katakan, Punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan-Nya. Mari tundukkan kepala di hadapan Allah. Mari jujur di hadapan Tuhan. Adakah kita mengalami seperti Yairus? Adakah kita mengalami seperti wanita yang pendarahan? Adakah kita mengalami masalah seperti pegawai istana? Seperti Bartimeus? Mungkin kita tidak buta. Anak kita tidak sakit hampir mati. Kita tidak pendarahan. Tapi bisa jadi kita mengalami masalah-masalah yang berlarut-larut. Milikilah iman yang kuat. Amin. Bartimeus ditolong. Wanita pendarahan alami mujizat. Yairus mengalami kemenangan. Pegawai istana mengalami keajaiban. Yesus yang sama yang akan berkarya dalam hidup kita. Amin. Dalam nama Yesus. Mari jujur di hadapan Tuhan. Adakah yang butuh dukungan doa? Angkat kedua tanganmu. Saya tidak tanya apa masalah Bapak Ibu. Saya tidak cari tahu masalah Bapak Ibu. Tapi Yesus tahu. Yesus tahu. Dan Yesus paling tahu cara menolong kita. Amin. Dalam nama Yesus. Yang mau mengalami mujizat Tuhan, miliki iman yang kuat. Angkatlah tanganmu. Saya akan berdoa. Ya Tuhan Yesus. Terima kasih. Yairus miliki kerendahan hati. Dia datang kepada Yesus yang mengangkat tangan dengan kerendahan hati. Berkenan, mari maju datang ke depan. Kita akan ambil berdoa. Mari datang di depan. Jangan keraskan hati. Datang dengan kerendahan hatimu. Mari keluarga-keluarga, pribadi-pribadi, siapapun, mari datang ke depan. Dalam nama Yesus. Semangat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang. Amin. Kemenangan. terima dalam nama Yesus. Haleluya. Mari maju. Haleluya. Hamba-hamba Tuhan, mari kita berdoa. Ada Yesus. Dalam nama Yesus. Darah Yesus berkuasa. Kami percaya dengan iman ya Allah ya Bapa ya. Berkarya dengan cara. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus.
Tuhan, apapun kami percaya Kau angkat. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Berkarya. Waktunya tiba. Tuhan akan berkarya. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Bagimu ya Tuhan, hanya Kau yang layak ku agukan. Tuhan yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membantu terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan, hanya Kau yang layak ku Nikmati berkat selalu membantu terpesona. segala pujian. Bagimu ya Tuhan, hanya Kau yang layak ku Menangis Allah mengerti, Allah peduli. Dalam nama Yesus, apapun yang terjadi, miliki iman yang kuat. Jangan goyah, jangan ragu, jangan bimbang. Yesus sanggup tolong itu. Jangan putus asa, jangan menyerah. Tetap berdiri.